Baik Bapak Ibu, kita mulai saja rapatnya. Eh, Pak Beni udah bergabung ya? Sudah, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Pratama Beni Herlandi selaku Ketua LPD Umri. Yang pertama, kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini memberikan kita kesempatan, memberikan kita karunia, memberikan kita kesehatan. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, sengaja kami kumpulkan Bapak Ibu melalui webinar, melalui Zoom meeting ini karena ada beberapa penyampaian dari Ketua LPD Umri nantinya terkait kegiatan on job training kita. Karena dari 152 ini, peserta ini yang sudah melakukan in-1 di lokus masing-masing. Bapak Ibu terdengar ya suara saya ya? Dengar. Pak. Dengar. Baik Bapak Ibu, Benar. sebagai pengantar, harapan dari kami semua adalah tolong ini disimak untuk kita bersama bahwa kegiatan ini nantinya akan memerlukan beberapa fokus dari Bapak Ibu nantinya agar nanti kita kita sama-sama mengerti apa yang akan disampaikan oleh Ketua LPD kita nantinya. Baik, mari Bapak Ibu kita mulai acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Pratama Herlandi selaku Ketua LPD Umri, kami persilahkan Bapak Ibu. Pada Bapak, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Bapak Ibu peserta pelatihan coding dan KA yang sudah berkumpul di Zoom meeting pada kegiatan pada hari ini, dan juga para pengajar yang sudah hadir dalam kesempatan sore hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi rasulil jemain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga pertemuan virtual kita pada sore hari ini bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan informasi kepada Bapak Ibu terkait eh, pelaksanaan on job training ya yang sudah dilakukan. Seyogyanya kegiatan ini seharusnya diikuti kurang lebih 300 peserta yang mana kita sudah melakukan eh, kegiatan in 1 untuk hampir 15 lokus ya. Kalau nggak salah hampir 15 lokus atau ya hampir hampir 10 sampai 15. Jadi dalam perhitungan kita itu masih ada sekitar eh, untuk SMA itu masih ada 5 atau 4 atau 5 lokus lagi yang belum terlaksana. Lalu untuk di Kampar, insya Allah minggu depan akan kita lakukan 3 lokus, di Rohul 1 lokus, dan SMA di Inhil 1 lokus. Jadi seharusnya yang bergabung ke sini ini lebih dari 158. Kalau masuk pengajar itu berarti sekitar 400 orang. Nah, cuman kita sudah usahakan dan sudah kita kirim di grup besar kita, di grup komunitas. Eh, Ya artinya kita sudah memfasilitasi Bapak Ibu terkait pelaksanaan on job training. Karena memang dari hasil evaluasi kami di beberapa lokus ini masih terdapat kebingungan terkait pelaksanaan kegiatan on job training atau on ya yang menjadi salah satu eh, tahapan dari pelatihan coding dan KA ini. Dan juga kami berharap kegiatan ini bisa diikuti secara maksimal, ya Bapak Ibu bisa hadir secara optimal dari awal hingga akhir, dan nanti jika ada yang ingin ditanyakan silakan terkait pelaksanaan on job training, baik dari pengajar maupun dari peserta. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kami sudah mengirimkan absen di kolom chat. Silakan boleh diisi terlebih dahulu karena kami ingin melihat sebaran
peserta dari lokus yang sudah hadir. Jadi nanti di akhir kami akan tampilkan sebaran dari peserta dari setiap lokus, begitu ya. Nah, boleh diisi terlebih dahulu, kurang lebih 2-3 menit karena tidak terlalu banyak yang diisi, begitu ya. Baik pengajar maupun eh, peserta. Silakan Bapak Ibu, sebelum kita presentasi, ya. Silakan isi absennya terlebih dahulu. Untuk nama lokusnya ada di situ ya Bapak Ibu, di link Google Form. Jadi kalau namanya tolong diganti eh, nama lokus sekolahnya saja gitu. Jadi lokus SMP Inhil untuk yang nama di Zoom-nya ya. SMA Inhil begitu saja. Atau nama sekolah tempat lokusnya. Misalnya SMP 1 Tembilahan, SMP 1 Kateman. Silakan diisi Bapak Ibu sebelum kita mulai ya. Silakan isi absen di apa kolom chat. Untuk absensinya sudah saya kirim ke kolom chat Bapak Ibu. Silakan diklik saja linknya, Ya. diisikan. Oke, baik Bapak Ibu, sambil menunggu absennya, ini sudah masuk 60 ya, 62. Nah, ini dari 71 yang mengisi data 76 ya. Ini bisa kita tampilkan di sini. Nah, ini datanya ya Bapak Ibu. Jadi dari 83 data yang masuk, di sini kami juga mendata berapa orang ya sudah melakukan OJT sesi 1. Nah, ini 78 orang mengatakan belum ya. Nah, yang sudah itu baru 10. Nah, nanti yang 10 ini mungkin boleh kita apa jadikan ini ya. Izin Pak Beni, Ya. ini di kolom chat ada yang bertanya, maaf izin bertanya Pak Bu, akhir tanggal pelaksanaan IN1 saya isinya apa ya katanya. Oh ya, Itu tergantung penutupan, tanggal penutupan. Tanggal tanggal penutupan penutupan. N1. Ya, hari kelimanya kemarin. Siap, siap, terima kasih. Kalau dia pelatihannya tanggal 9 sampai 13 berarti 9 sampai 13 Juli berarti diisi 13 Juli gitu. Kalau dia 2 sampai 6 nah itu. Oke, baik Bapak Ibu yang sudah mengisi 100 ya. 101. Oke, sambil mengisi setidaknya kami sudah mendapatkan data terkait realisasi OJT di sekolah Bapak Ibu ya, yang sudah Bapak Ibu lakukan. Baik Bapak Ibu, izin Pak Willy, Bapak Ibu pengajar, Bapak Ibu peserta, saya share screen ya. Jadi di sini saya selaku Ketua LPD dari Universitas Muhammadiyah Riau dan juga pengajar di Lokus SD Binsus Dumai dan SDN 006 Kubang Jaya Kampar. Di sini saya akan coba menyampaikan terkait
sosialisasi teknis pelaksanaan OJT. Nah, mungkin di akhir pelaksanaan IN1 itu sudah kita arahkan kepada pengajar untuk dapat menyampaikan teknis pelaksanaan OJT. Jadi, eh, seharusnya hal ini secara umum sudah disampaikan. Namun, kami dari tim LPD mencoba melihat bahwa masih banyak mungkin perbedaan informasi atau persepsi terkait pelaksanaan OJT. Oleh karena itu, di sini kami akan menyampaikan hal terkait pelaksanaan OJT ini sesuai dengan apa yang tertulis pada juknis pelaksanaan coding dan KA. Dan nanti kita akan coba lihat juga contoh-contoh LMS ya yang sudah untuk meletakkan OJT itu seperti apa. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, baik. Selanjutnya ya, saya lanjutkan. Baik Bapak Ibu, untuk teknis pelatihan coding dan KA, kita sepenuhnya menggunakan LMS ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam LMS itu, yang berperan aktif, yang menjadi peserta aktif, itu adalah pengajar dan peserta. Ya, pengajar dan peserta. Walaupun mungkin di dalam kelas itu juga terdapat admin. Nah, admin fungsinya adalah untuk melihat, mengobservasi penggunaan LMS yang ada di eh, pelatihan coding dan KA ini. Bapak Ibu, untuk pengajar itu tugasnya yang pertama adalah melakukan fasilitasi di LMS, melakukan penilaian dan evaluasi pemanfaatan LMS sebagai pendamping pembelajaran tatap muka. Yang kedua, setelah selain melakukan penilaian dan evaluasi, tugas pengajar yaitu adalah memfasilitasi peserta pada kelas pelatihan. Nah, Bapak Ibu, kemarin yang sudah IN1, kalau yang belum, ini mungkin gambaran umumnya ya sebelum kita lakukan IN1-nya. Nah, jadi Bapak Ibu pengajar itu memfasilitasi peserta pada kelas pelatihan dan pelatihan kita itu full daring ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah melakukan pendampingan on-job training. Ya, on-job training dan yang keempat itu memfasilitasi peserta pada kelas IN2. Nah, itu adalah tugas dari pengajar selain juga memberikan pendampingan pembelajaran. Nah, apa yang dilakukan oleh peserta di dalam LMS? Ya, peserta melakukan akses kepada LMS. Dalam hal ini, peserta melakukan belajar mandiri ya sebelum kegiatan dilakukan. Nah, memang untuk LPD Umri kita memberikan tidak sesuai dengan yang ada di teknis dalam LMS ini. Artinya apa? Kami ingin bahwa kualitas dari pretest itu memang betul-betul murni dari pengetahuan Bapak Ibu. Maka dari itu kami melakukan pretest itu setelah kegiatan pembukaan di kelas, bukan secara online. Dan juga Bapak Ibu diberikan waktu untuk belajar secara mandiri tidak di luar waktu luring. Karena secara jadwal pembelajaran mandiri itu ada disediakan saat setelah pretest ya. Setelah pretest atau sebelum pretest, Bapak Ibu boleh membaca materi yang sudah diberikan terkait naskah akademik dan kebijakan coding dan KA. Sebetulnya hal itu juga lah yang disampaikan oleh kepala dinas atau yang mewakili dalam materi kebijakan. Jadi Bapak Ibu pada saat kegiatan pembukaan tersebut sebelum melakukan pretest itu boleh melakukan pembelajaran mandiri. Setelah itu baru pretest. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mengikuti in-service training. Nah, kenapa kami membuat belajar mandiri itu di Lokus supaya Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk mengakses LMS lebih awal sebelum mengikuti IN1 begitu ya. Dan saya rasa juga tidak terlalu lama karena begini Bapak Ibu, kalau kita buka dari online ya, maka nanti akan ada peserta-peserta yang rajin memang nanti sudah selesai begitu ya. Jadi nanti ketika di kelas tidak mengikuti lagi secara optimal. Nah, kalau kita lakukan pendampingan LMS-nya itu secara luring bersama-sama ya. Nah, sehingga nanti capaiannya juga bisa selesai bersama. Lalu ada in-service training, ini sudah Bapak Ibu lakukan. Yang berikutnya ada on-job training ya, yaitu mengimplementasikan pembelajaran di satuan pendidikan. Lalu ada in-service training 2, yaitu tatap muka kembali nantinya di lokasi pelatihan. Untuk on-job training, nah ini juga modelnya adalah
Bapak Ibu nanti ada mengaplikasikan dan kita juga ada tatap muka dengan pengajar. Fungsinya apa? Fungsinya secara umum adalah untuk melakukan refleksi dan memberikan evaluasi terhadap on-job training yang sudah Bapak Ibu lakukan. Baik, on-job training Bapak Ibu itu ada 3 sesi, ya, 3 sesi. Nah, kalau di tampilan slide ini, Bapak Ibu bisa melihat sebelum aplikasi sesi ke-1, di situ ada perencanaan pengembangan proyek pembelajaran di kelas. Bapak Ibu, ini kami mengambil bulat-bulat dari juknis ya. Jadi kita tidak ada menambah, tidak ada mengurangi. Jadi perencanaan pengembang proyek pembelajaran di kelas ini kapan dilakukan? Inilah yang Bapak Ibu lakukan pada saat setelah selesai In 1. Seingat saya, In 1 modul terakhir, modul kelima, itu tugasnya adalah melakukan pengembangan perencanaan pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, pengembangan perencanaan pembelajarannya itu sudah ditetapkan oleh kementerian apa yang harus kita lakukan, proyek pembelajaran apa yang harus dikembangkan, maka di sini dikatakan aplikasi sesi ke-1 pembelajaran proyek modul kedua selama 4 minggu. Itu idealnya Bapak Ibu. Hanya saja karena beberapa In 1 kita terlambat pelaksanaannya, bahkan nanti ada yang di September, ya. Jadi ini akan ada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini nanti bisa dibicarakan dan didiskusikan bersama pengajar di kelas, gitu ya Bapak Ibu. Nah, aplikasi sesi ke-1 pembelajaran proyek modul kedua. Proyek modul kedua itu apa Bapak Ibu? Kalau yang sudah In 1 itu sudah tahu modul kedua adalah berpikir komputasional. SD, SMP, dan SMA itu sama. Modul keduanya adalah berpikir komputasional. Jadi Bapak Ibu mengembangkan modul pembelajaran atau penyusun perencanaan pembelajaran pada modul berpikir komputasional. Nah, Bapak Ibu, di sini yang menjadi peserta itu wajib melakukan real teaching. Oke? Real teaching. Selama berapa lama waktu real teachingnya? Adalah 2 JP Bapak Ibu ya. Jadi 2 kali 45 menit. Berarti Bapak Ibu melakukan implementasi real teaching ya. Nah, di sini Bapak Ibu diminta melakukan merekam pembelajaran ya. Merekam pembelajaran karena ini real teaching, nanti akan saya tampilkan apa-apa saja yang akan dinilai begitu ya pada real teaching. Nah, Bapak Ibu merekam pembelajaran dan kalau memungkinkan diedit, silakan diedit ya, ditambahkan ya, mengunggah ke YouTube dan menyematkan link YouTube itu ke LMS ya, ke LMS. Nah, Bapak Ibu sematkan link YouTube-nya itu ke LMS. Nanti di setelah Bapak Ibu menyematkan di link LMS ya, link tersebut ke LMS, maka Bapak Ibu bisa berdiskusi di LMS sebagai refleksi dan masukan. Nah, Bapak Ibu tidak hanya mengunggah link YouTube punya Bapak Ibu saja. Jadi setelah mengunggah, Bapak Ibu juga diwajibkan untuk menanggapi video atau link YouTube teman-teman yang ada di kelas. Karena itu termasuk ke dalam penilaian. Jadi misalnya nih Ibu Rapita Sari nih dari Inhale ya. Nah, itu nanti mengupload video real teachingnya. Jadi setelah diupload video real teaching itu, nanti teman-teman yang lain akan memberikan komentar di LMS itu. Ya, termasuk juga pengajar dalam hal ini akan memberikan komentar dan semuanya itu wajib. Jadi misal kalau kita ada 30 orang, kita wajib memberikan 30 komentar gitu ya terkait link YouTube yang diberikan yang diupload oleh teman-teman kita di kelas. Nah, jadi itu yang dilakukan karena diskusi di LMS ini sebagai refleksi dan masukan. Nah, setelah ditetapkan ya, setelah selesai semuanya diupload dan pengajar sudah memastikan semua video terupload, maka eh, dilakukanlah ya perencanaan pertemuan pembelajaran di lokusnya. Nah, untuk on ini Bapak Ibu, lokus untuk pertemuannya tidak disarankan pada lokus In 1. Jadi lokus In 1 itu hanya digunakan untuk In 1 dan In 2. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita ingin apa namanya?
kita dalam 3 sesi ini ada 3 sekolah yang jadi peserta itu dapat dikunjungi oleh pengajar untuk melihat, mengobservasi keadaan pembelajarannya di sana begitu ya, dan juga supaya kawan-kawan peserta juga bisa menjalin silaturahim dan saling bertukar mengunjungi begitu ya. Nah, jadi yang perencanaan pertemuan pembelajaran ini dilakukan ya bisa setelah IN1. Jadi kalau kayak saya nih di SD Binsus Dumai, saya sudah menetapkan di awal pada saat akhir sesi IN1 kami sudah memutuskan bahwa untuk on sesi 1 kita akan refleksinya di SD Atore. Lalu di sesi kedua nanti kita ketemu di SD 001 Bintan ya kalau tidak salah. 001 Bintan. Nanti sesi ketiga di mana? Sesi ketiga on job training untuk apanya di SD Kalam Kudus, misalnya seperti itu. Nah, itu sudah kami tetapkan pada saat pelaksanaan IN1. Jadi, memang sekolahnya berpindah-pindah untuk OJT sesi 1, untuk OJT sesi 2, dan OJT sesi 3. Nah, apa yang dilakukan pada saat pertemuan luring dengan pengajar? Jadi yang hadir siapa, Pak? Yang hadir adalah seluruh peserta. Jadi kalau di Lokus itu ada 30 peserta, dia hadir di sesi OJT tersebut, ya. Nah, untuk konsumsi dan pelaksanaannya itu nanti pelaksanaannya hanya 1 hari selama 8 JP dan di weekend. Jadi disarankan pelaksanaannya di weekend, Sabtu atau Minggu. Supaya tidak mengganggu jam belajar Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu yang dilakukan. Yang menetapkan sekolahnya siapa? Bapak Ibu dan pengajar. Untuk konsumsi nanti kita sediakan. Dan itu nanti mohon dibantu oleh peserta yang ada di sekolah tersebut. Begitu ya. Hanya 1 hari saja, tidak lama gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah analisis dan pengembangan bahan refleksi hasil diskusi dari yang video real 1 tadi. Video real teaching tadi. Ya, itu yang dilakukan ya Bapak Ibu. Nah, analisis dan pengembangan ini dilakukan di saat ini pertemuan di lokasi pelatihan begitu ya, untuk memberikan komentar, saran begitu ya secara luring dan untuk menghasilkan diskusi penguatan bagi diskusi dan penguatan dari pengajar. Nah, jadi ini silakan Bapak Ibu pengajar nanti yang menentukan kapan batas terakhir unggah OJT real teachingnya. Jadi kalau baru selesai hari 2 Agustus nih kayak Rohil 1 ya. Rohil 1 kan baru selesai kemarin nih. Nah, silakan ditetapkan karena waktunya juga mepet misalnya, apakah mengambil waktu 1 bulan atau mengambil waktu 3 minggu atau 2 minggu, itu silakan ditetapkan oleh pengajarnya. Batas mengunggah video OJT-nya. Setelah selesai, nanti sama-sama nih secara daring kita tanggapi, kita komeni gitu ya. Nah, setelah itu baru kita ketemu untuk melakukan refleksi di sekolah yang ditetapkan oleh pengajar dan peserta. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk sesi 1, jadi memang real teaching. Nah, sesi kedua, apa yang dilakukan? Sesi kedua setelah Bapak Ibu sudah menyelesaikan yang sesi pertama, maka Bapak Ibu selanjutnya membuat perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran ya, real teaching lagi ya, real teaching, masih real teaching, tetapi di sini yang digunakan adalah proyek modul 3. Nah, proyek modul 3 ini Bapak Ibu silakan nanti disesuaikan dengan level masing-masing. SD proyek modul 3-nya apa? Kalau nggak salah kalau SD itu tentang KA ya, kalau nggak salah. SMP apa, misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu pilih saja salah satu materi ya yang ada di dalam modul 3 itu. Nah, Bapak Ibu kembangkan materi pembelajarannya untuk lakukan real teaching gitu ya. Tetapi di sini pada saat real teaching Bapak Ibu tidak perlu merekam. Siapa yang merekam? Siapa yang merekam maksudnya? Siapa yang melihat kita real teaching? Real teaching ini dilakukan dengan bentuk open class.
Open class tuh misalnya bagaimana? Misalnya tadi nih, kemarin saya contohkan kalau di kelas SD Binsus, misalnya guru SD eh, Telu Binjai itu diamati oleh guru SD mana? Guru SD Binsus gitu ya. Karena dia berdekatan sekolahnya. SD 4 Telu Binjai diamati oleh SD Guru Binsus. Nah, diamati ini dalam bentuk open class. Boleh satu atau lebih gurunya, silakan. Nah, nanti dia bergantian melakukan open class. Jadi nanti guru yang SD Telu Binjai tadi ke SD Binsus lagi melihat kawannya yang di SD Binsus lagi ngajar begitu. Karena di sini dikatakan peserta secara bergantian ya eh, open class dilakukan observasi oleh rekan guru secara bergantian. Jadi dan mengamati pelaksanaan pembelajaran dan melakukan diskusi untuk mendiskusikan pembelajaran yang dilakukan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu eh apa-apa masukan yang tadinya di sesi pertama itu ditambahkan di dalam sesi kedua. Nah, di sesi kedua Bapak Ibu tidak perlu merekam, ya, tidak perlu membuat video, tetapi dilakukan open class. Jadi silahkan nanti diskusikan di kelompok kelasnya masing-masing. Siapa yang akan mengobservasi siapa dan bergantian, begitu ya. Model observasinya apakah boleh satu-satu peer apa bareng apa gantian atau boleh misalnya 3 orang mengamati 1 orang gitu ya atau lebih. Nah, itu silakan diatur saja. Kalau kami kemarin di SD Binsus itu cari pasangan saja. Jadi satu guru mengamati guru yang lain, ya. Jadi tidak supaya tidak ribet begitu ya. Kalau dia yang mengamati ketika ngajar ada 3, otomatis Bapak Ibu juga harus mengunjungi 3 sekolah. Nah, itu kan lumayan begitu ya. Jadi bergantian saja, sebaiknya bergantian saja. Nah, setelah itu silakan diisi apa yang diminta di sesi kedua untuk OJT ini, apakah ada memberikan saran atau masukan di LMS. Nah, setelah itu dicek oleh pengajar ya, apa yang masukan yang sudah diberikan. Nah, hasil yang dicek oleh pengajar itu tadi kemudian dilanjutkan pertemuan luring ya, pertemuan kedua di lokasi pelatihan yang sudah ditetapkan. Misalnya kalau kayak saya tadi, yang pertama sesi pertama di Atorik, sesi kedua di SD 01 Bintan di Dumai. Nah, nanti semua peserta hadir di sana. Apa yang dilakukan? Melakukan refleksi peserta satu persatu. Jadi eh, yang tadi misalnya mengamati si A, nah nanti dia akan menyampaikan apa yang dilakukan oleh si A tadi terhadap pengajarannya, apa yang kurang, apa yang lebih, begitu disampaikan kepada pengajar, ya. Nah nanti itu dicatat oleh pengajar. Nah pengajar akan memberikan penguatan selama eh, 8JP. Nah, jadi nanti modelnya apa dua-dua pengajar ini akan turun Bapak Ibu. Jadi nanti apakah kelasnya akan dibagi 2 ya, karena kita cuma punya 8JP dan pesertanya sampai 30 orang. Kalau dihitung 8JP ya dibagi 30 dibagi 8 itu eh, berapa orang, berapa menit gitu ya. Nah, itu nanti teknisnya silakan didiskusikan. Nah, itu yang dilakukan pada saat sesi 2. Jadi modelnya adalah open class. Kita mengundang, kita mengajak kawan kita sesama peserta di dalam kelas untuk melihat kita mengajar. Nah, gantian aja gitu ya. Misalnya hari ini Bu Jufrida nih dikunjungi sama temannya. Nah, nanti Bu Jufrida mengunjungi kembali temannya yang mengobservasi tadi gitu. Jadi supaya bisa saling menguatkan. Nah, supaya bisa saling melihat begitu ya. Nah, itu yang untuk sesi kedua. Pelaksanaannya berapa lama? Idealnya pelaksanaannya 1 bulan. Tapi ini silakan nanti diskusikan karena waktu kita yang cukup pendek, Bapak Ibu. Lagi-lagi ini karena masalah kendala administrasi saja ya waktu itu. Nah, jadi nanti ini silakan disesuaikan. Nah, untuk pertemuan on on 1, on 2, on 3 disarankan jangan dalam 3 minggu berturut-turut gitu ya. Kan kasihan gurunya habis on 1 terus lanjut lagi ngerjain on 2 besok Sabtu udah kunjungan lagi. Nah, nggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi minimalnya 2 minggu. Ya, jadi setelah on 1, 2 minggu setelah itu on 2. 2 minggu setelah itu on 3. Begitu. Ya. Nah, berapa lamanya ya silakan diskusikan dan rentang waktunya Bapak Ibu ingat kita melaksanakan IN2 itu disarankan di Oktober atau paling-paling lambat November gitu ya. Jadi
silakan diatur waktunya oleh pengajar dan peserta. Oke. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga adalah proyek modul keempat. Nah, jadi silakan dilihat di LMS-nya modul 4-nya apa. Gitu ya. Modul 4-nya apa? Dilihat di situ. Nah, Bapak Ibu mengembangkan pembelajaran ya hal tersebut. Tetapi Bapak Ibu, bedanya apa? Bapak Ibu nggak ngajar di sini, nggak implementasi di kelas. Tapi Bapak Ibu atur dulu jadwalnya. Kapan ketemuannya, kapan pelaksanaan OJT-nya. Setelah itu Bapak Ibu susun rencana pembelajaran peer teaching. Jadi ngajarnya di mana? Bukan di kelas, tapi di peer teaching, tapi di saat pertemuan luring, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak mengajar di kelas, tetapi di kelas pelatihannya. Oke. Nah, di situ ya, Bapak Ibu untuk on 3 ini pembelajaran topik ketiga di kelas ini sudah dilakukan ya. Terus Bapak Ibu merencanakan pertemuan pembelajaran di kelompok belajar gitu ya. Nah, pengembangan rencana pembelajaran untuk peer teaching sesuai hasil diskusi pada pertemuan 1 dan 2. Jadi apa yang tadi sesi 1 dan sesi 2 itu untuk penguatan kita tambahkan di dalam pembelajaran kita. Nah, setelah itu apa? Susun rencana pembelajaran untuk 1 kali pertemuan dengan menggunakan 1 TP, ya, hanya 1 TP. Dengan durasi peer teaching-nya nanti yang akan diimplementasikan itu adalah dalam waktu 20 menit. Jadi Bapak Ibu akan mengajar di kelas pelatihan kita itu 20 menit. Peer teaching. Jadi kalau peer teaching itu Bapak Ibu, dia tetap akan melihat dari pembukaan sampai penutupan apa yang Bapak Ibu lakukan, tetapi itu tidak full. Jadi misalnya pembukaannya, ayo Bapak Ibu kita ice breaking. Nah, oke, selesai ya. Nah, itu contohnya. Jadi tidak dilakukan ice breakingnya. Jangan nanti 20 menit habis sama ice breaking. Nah, lalu misalnya, oke saya akan mengecek kehadiran peserta kita. Ah ya, sudah lengkap ya. Udah gitu aja. Jadi kalau peer teaching itu Bapak Ibu, yang bagian-bagian penting misalnya kayak bagian-bagian pembuka, mengecek kehadiran, kesiapan siswa, itu dilihatkan saja bagaimana Bapak Ibu melakukan awalnya, tapi implementasinya sampai Bapak Ibu mengabsen, ice breaking-nya itu nggak usah dilakukan. Lebih kepada intinya saja. Begitu juga misalnya kalau di inti nih, Bapak Ibu ada diskusi biasanya nih untuk anak SD misalnya gitu kan. Oke, Bapak Ibu, saya bentuk kelompok ya, Bapak Ibu jadi anak-anak jadi 3-4 kelompok. Nah, nanti setelah itu lakukan diskusinya. Udah, jadi udah bentuk kelompok, seakan-akan mereka sudah diskusi. Oke, dari hasil diskusinya silakan dipresentasikan. Nah, ambil aja satu contoh, dengarkan, tanggapi, bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita memberikan penguatan begitu ya. Nah, itu silakan. Jadi waktunya hanya 20 menit saja. Oke. Nah, jadi di pertemuan ketiga ya pada saat itu Bapak Ibu melakukan peer teaching dan melakukan refleksi ya, melakukan refleksi bersama pengajar. Nah, untuk peer teaching Bapak Ibu akan dibagi menjadi 2 kelompok gitu ya. Karena memang nggak akan mungkin waktunya cukup kalau misalnya hanya diampu dalam satu kelas gitu, diamati semua. Jadi nanti kelasnya akan dibagi 2 gitu. Nah, jadi ini dipilih lagi nanti nih sekolahnya di kelas itu. Sekolah mana lagi yang mau kita kunjungi. Jadi OJT ini sesinya adalah sesi silaturahim ke sekolah-sekolah peserta yang sekolahnya bersedia dikunjungi selama 1 hari di weekend. Oke? Nah, 1 hari di weekend. Jadi tidak disarankan di lokus begitu Bapak Ibu ya. Karena lokus hanya untuk in 1 dan in 2. Nah, setelah itu Bapak Ibu selesai sesi 3 OJT, Bapak Ibu menulis laporan berbagi praktik baik dan revisi rencana pembelajaran. Oke. Nah, itu nanti ada waktu mengunggahnya. Oke, ada di Sepuli semua. Baik Bapak Ibu. Nah, ini contoh struktur program jenjang SMP. Jadi tadi kalau ini untuk SMP, otomatis untuk sesi 1 modulnya itu adalah berpikir komputasional dan literasi digital. Untuk sesi 2 itu adalah keilmuan literasi dan etika kecerdasan artifisial. Untuk yang sesi 3, modul keempatnya adalah keilmuan komunikasi melalui tools kecerdasan artifisial. Nah, silakan Bapak Ibu kembangkan proyek-proyek atau tugas-tugas aktivitas
yang ada di modul 2, 3, 4 pada level SMP ini. Ambil saja beberapa modul, ya, ambil aja beberapa aktivitas, jadikan dia pembelajaran, susun TP-nya. Nah, setelah itu dilakukan real teaching pada modul 2, open class pada modul 3, dan peer teaching pada modul 4. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu yang dilakukan pada saat OJT. Oke. Nah, ini adalah form penilaian untuk real teaching Bapak Ibu. Jadi, ini yang harus Bapak Ibu lengkapi ketika Bapak Ibu melakukan real teaching dan peer teaching. Setidaknya kalau tidak salah saya ada 34 item ya. Ada 34 item yang harus Bapak Ibu lengkapi. Nanti ini akan kita eh, sepakati dulu dengan pengajar apakah akan di-share atau kita tampilkan di sini saja supaya Bapak Ibu bisa melihat apa yang akan Bapak Ibu eh, perlu siapkan ketika real teaching. Jadi masih ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan pendahuluan ada persepsi, penyampaian tujuan dan rencana kegiatan, ya, penguasaan materi pembelajaran, penerapan strategi pembelajaran mendidik, penerapan pendekatan pembelajaran mendalam, dan pemanfaatan sumber media, pelibatan peserta didik, penggunaan bahasa yang benar dan tepat, dan penutup pembelajaran. Nah, karena ada sesi 2 open class, jadi kemungkinan ini akan kami kirim Bapak Ibu nanti kita tambahkan supaya nanti ketika mengobservasi kawannya, temannya yang di open class, Bapak Ibu bisa mengobservasi sesuai panduan ini, tidak kemana-mana mengobservasinya. Oke, itu. Nah, itu untuk sesi OJT Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dan saya harap memang ini sudah disampaikan juga oleh pengajar, tetapi mungkin teknisnya ya yang belum dipahami. Jadi tadi kesimpulannya Bapak Ibu untuk OJT silakan tetapkan 3 sekolah dari peserta yang akan menjadi tempat temu Bapak Ibu dengan pengajar. Dan waktunya itu di weekend, apa yang dibahas? Yang dibahas adalah refleksi pengajaran real teaching, refleksi pengajaran open class pada sesi kedua, dan pelaksanaan peer teaching untuk modul keempat pada sesi ketiga. Dan waktunya hanya 8 JP, dan itu disarankan di weekend, Sabtu atau Minggu. Oke, Bapak Ibu, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Willy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pratama Beni Herlandi. Baik Bapak Ibu, ini kegiatan kita ini sudah direkam dan insya Allah nanti akan kita segera ya kita posting nantinya videonya ini ke YouTube ya Pak Beni ya, agar nanti teman-teman yang ketinggalan nanti bisa melihat kembali apa yang sudah disampaikan. Ini sesi tanya jawab, tapi kalau bisa nanti Bapak Ibu bagi yang tidak bertanya nanti tetap dimatikan mic-nya, cukup yang bertanya saja. Mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Izin bertanya, Pak. Baik, Bu Eksa ya dari SMA Ya. Inhil ya. Iya, lokusnya SMA Inhil, tapi kegiatan nanti di SMK Negeri 1 Tembilahan, Pak. Oh, besok ya, hari Selasa ya berarti ya. Iya, Selasa sampai 9, Pak. Baik. Izin bertanya, Silakan. Pak ya, boleh, Pak? Oke, boleh, Ya, Pak. baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita. Saya izin bertanya terkait untuk kegiatan yang coding KA ini di tahap IN1 ya. Saya kebetulan di jenjang SMA, di jenjang SMA saya ngajar di SMK, tapi nanti masuk lokusnya SMA ya Pak ya, SMA Inhil. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi itu ada kegiatan real teaching open class ya Pak. Itu harus ada katanya untuk seperti ajang silaturahmi ke sekolah-sekolah. Nah, ini kan kalau yang di Inhil ada 33 sekolah Pak ya, kalau nggak salah saya Pak ya, untuk kegiatan ini. Nah, jadi apakah semua sekolah itu kita datangi Pak atau pilih salah satu aja? Oke, siap. Sudah, Bu? Terus satu lagi Pak,
Terus satu lagi Pak, kalau misalkan di sekolah saya gitu kan Pak, saya nggak ada weekendnya Pak, Sabtu itu sekolah saya tetap masuk gitu kira-kira Pak. Jadi apakah kalau misalkan tidak ikut, apakah boleh ikut via daring aja atau Zoom gitu kira-kira dipertimbangkan. Kemudian yang untuk em, apa video real teaching itu yang kedua pertanyaannya full kan kata Bapak tadi 2 kali 45 ya 2 JP. Apakah full 2 kali 45 itu kan 90 menit? Apakah boleh di cut-cut gitu Pak? Nah itu sih Pak kira-kira pertanyaannya. Terima kasih Pak. Baik, Bu Eksa. Terima kasih untuk pertanyaannya. Eh, Pak Beni tadi ada pertanyaan bahwa apakah ini bisa nantinya dilaksanakan daring, tidak ke lokus. Mengingat juga seperti ini Pak Beni, kalau di Inhil ini mungkin karena jaraknya sekolah beberapa SMA itu ada yang di luar pulau gitu. Nah, seperti apa nantinya kegiatannya? Lalu pertanyaan yang kedua mungkin terkait kegiatan untuk real teachingnya 2 kali 45 itu apakah bisa di-cut nanti videonya atau seperti apa? Silakan Pak Beni. Ya baik, terima kasih Bu Eksa. Ya ini baru mau in satu ya, tapi bagus nih. Jadi nanti pengajarnya nggak pusing lagi menjelaskan tentang OJT. Nggak Jadi kaget ya. kalau ya untuk OJT itu tidak semua sekolah dikunjungi Bapak Ibu ya. Jadi hanya 3 sekolah saja yang bersedia nanti didiskusikan secara demokratis di sekolah di lokus. Untuk on sesi 1 siapa nih yang mau menampung kita gitu loh Bapak Ibu ya. Untuk sesi 2 di mana? Nah, tentu nanti harus dipertimbangkan jarak, kedekatan, dan waktunya gitu ya. Nah, jadi misalnya kayak di Dumai itu kemarin ada yang di tengah kota satu, terus ada yang di pinggir satu, terus ada yang di ujung satu, misalnya gitu, supaya semuanya dapat gitu, merasakan ke sana gitu. Jadi eh, kita cuma memilih 3 sekolah untuk 3 sesi on gitu ya. Jadi tidak semua sekolah dikunjungi. Nah, misalnya Ibu nih dari SMA mana, Bu? Saya di SMK Swasta Bakti Agro Mandiri Pak. Itu Oh iya, 3 jam setengah dari Tembilahan Pak. ya, Jadi harus naik speedboat Ya, gitu. baik. Nah, ya. ada peserta lokus lain, peserta yang sama nggak Bu di pulau itu? Kalau yang lebih dekat ke saya sih SMK Negeri 1 Mandah Pak. 2,5 jam lagi naik speedboat Oke, dari tempat nah saya ini gitu contoh, Pak. contoh di Tembilahan nih untuk open class kan Bapak Ibu. Misalnya seperti ini kan Ibu nggak ada nih kawannya dari satu lokus. Jadi untuk Iya open Pak. classnya silakan via Zoom boleh. Jadi Ibu Oh tampilkan boleh aja Pak. nanti via Zoom temennya ngelihat gitu ya, mengobservasi gitu. Jadi kalau tidak memungkinkan. Nah, kalau misalnya tidak ada biaya transport dari sekolah atau seperti apa begitu ya. Jadi silakan di zoomkan saja. Yang penting ada open class begitu. Jadi Ibu mengajar dilihat secara live oleh kawan-kawan gitu. Jadi kalau di Inhil misalnya tidak memungkinkan karena jaraknya itu berpulau-pulau gitu ya, open classnya silakan. Apakah via Zoom nanti dilihatkan, nanti secara bergantian mengamati gitu. Jadi yang penting ada yang melihat dan ada buktinya nanti gitu Bu. Mau pakai Google Meet atau seperti apa begitu. Yang pasti ketika Oke ditanya Pak. ada yang melihat ibu nih ngajar, ada. Ada yang lihat ibu Eksa ngajar, ada gitu ya. Nah gitu Bu. Iya Terus Pak. kalau Oke Pak. untuk video itu silakan nanti kalau yang diarahkan kepada kami sebenarnya harus full ya. Tapi saya Oh full melihat Pak juga ya. ya melihat juga kondisi minimalnya yang 34 item tadi ada di dalam video itu Bu gitu ya. Yang Hmm. 34 item mengajar tadi itu ada Bapak Ibu tampilkan. Karena nanti pasti akan ada sesi di mana misalnya diskusi nih agak lama waktunya kan. Nah, itu akan seperti apa? Nah, itu silakan disesuaikan saja ya. Oke, Baik Pak. Terima kasih Pak terima jawabannya. kasih. Baik, Oke. terima kasih untuk pertanyaannya Bu Eksa. Ada Pak Ed Kepada nih. Bapak Ibu. Ya, Ya, izin Pak Beni. ya silakan Pak, Pak Ed. Inilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma sholli warahmatullahi ala wabarakatuh. Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat sore. Terima kasih Pak Beni dan Ya, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu rekan-rekan sejawat. Izin mungkin eh sedikit ini Pak Beni tadi kalau terkait dengan penilaian itu tuh di LMS sudah ada, tinggal di-download saja Bapak Ibu. Jadi ya, kalau untuk penilaian nanti itu sudah ada di LMS, bisa kita download. Juga di LMS itu sudah ada apa yang akan kita kerjakan di on itu sudah ada. Misalnya di on ya, satu nanti nih kita ngapain? Nah, tadi on satu itu kita ada kayak membuat pengamatan gitu.
kekuatannya apa, kelemahan itu sudah ada di LMS. Mungkin bisa dicek ya Bapak Ibu ya di LMS-nya. Ya gitu ya Pak Beni ya. Ya, LMS betul, sudah ada. betul, betul, Pak. LMS sudah tercantum semua itu apa Ya, yang harus kita kerjakan, apa yang harus dinilai pada saat kegiatan per-teaching apa saja itu sudah ada. Kemudian mungkin sedikit Pak Beni saya tambahkan izin. Nanti itu Bapak Ibu akan membuat laporan. Selesai on 3 laporan kegiatan dari on sesi 1, 2, 3 itu dibuat laporan. Nanti laporan tadi itu ada, kalau nanti itu di 2.5, kalau buka modul, nanti sana ada laporan. Nah, mungkin maksudnya biar dari awal sudah tercatat ini. Dia kan seluruh aktivitas itu di sesi 1, sesi 2, sesi 3. Jadi biar nggak uh, kebingungan atau lupa, maka mungkin setiap sesi sudah mulai disusun gitu. Kegiatannya apa saja, dokumentasinya apa saja. Sehingga Bapak Ibu selesai on itu lapornya sudah ini nggak terlalu keteter lagi gitu. Kan nanti dalam laporan tuh ada kelemahan, kekurangan itu. Mungkin itu Mbak Beni tadi kayaknya takutnya kelupaan kita kan ya. pas sudah selesai bikin laporan, kemarin apa ya bahannya gitu. Nah, Nah, itu ada. Itu mungkin tambahannya Pak Ben. Satu lagi Pak Ben izin. Kemarin kami coba begini Pak Ben menyikapi karena memang kadang-kadang ada kepala sekolah mungkin yang belum berkenan mengasih JP-nya penuh itu gurunya ngajar 2 jam gitu ya mengganggu mata pelajaran. Mungkin saja dengan berbagai alasan. Nah, bisa saja disikapi mungkin kalau kami kemarin gini Pak Ben izin, kami izin mungkin kalau apa boleh dikoreksi. Boleh 2 pekan, jadi pekan ini 1 JP, pekan depan 1 JP. Tapi nanti digabungkan rekamannya atau gini, pekan 1 ini sesinya ini dulu ini rekam nih, pekan 2 sesi yang ini, akhirnya digabungkan. Mana kami kan nanti berpikirnya tidak semua kepala sekolah mungkin yang, wah ini jam kami udah ada nih Bu, ini mata pelajaran ini jam sekian hari ini udah ada semua. Sulit kita mengambil 2 JP langsung. Atau mungkin kemampuan handphone kita 2 JP itu kan lama tuh. Maka mungkin diambil 2 pekan, 1 pekan 1 JP. Tapi ini kemarin kami sampaikan ke peserta kami, Pak Ben, mungkin boleh masukannya apakah boleh seperti itu gitu Pak Ben. Itu mungkin kemarin kami coba ngakalin, karena tidak semua peserta yang punya handphone yang akan sanggup di 2 JP itu begitu. Terima kasih Pak Ben. baik, terima kasih Pak Ed. Ya, ini masukannya luar biasa. Nah, mungkin saya tanggap yang kedua. Itu boleh Bapak Ibu silakan disesuaikan. Jadi masalah apakah bisa 2 JP langsung atau dibagi 2 itu silakan disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Yang penting itu tadi 34 item mengajarnya terpenuhi ya Pak Ed ya. Nah, itu ada semuanya di dalam video itu bisa terlihat. Nah, oke, nah mungkin saya ingin menjelaskan, menambahkan apa yang tadi disampaikan Pak Ed. Kita buka LMS saja ya, langsung ya. Nah, ini LMS Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat untuk aduh, aplikasi sesi. Nah, ini yang kedua ya. Aplikasi sesi yang pertama, OJT pertama. Nah, di sini Bapak Ibu melihat. Nah, ini kan ada kegiatan di satuan pendidikan. Terus ini di sini sebenarnya sudah jelas sekali apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Terus yang berikutnya, nah ini jadwal kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan di pertemuan 1. Nah, ini dia. Ini malah sudah ada moderasinya Bapak Ibu. Jadi apa yang akan Bapak Ibu lakukan di dalam kegiatan apa namanya sesi 1 dan lainnya, nah itu sudah ada semua di dalam LMS, begitu ya. Kalau kita lihat di sini nanti akan ada penilaiannya dan kita bisa melakukan apa namanya melihat untuk mengkomen ya dan menanggapi dari apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita. Nah, jadi semuanya sudah ada sebenarnya seperti yang disampaikan apa arahannya yang akan dilakukan oleh student dalam kegiatan OJT ini. Nanti kita juga akan share lagi ini PowerPoint-nya. Nah, jadi silakan disesuaikan ya untuk melihat untuk pelaksanaan OJT satunya. Kalau misalnya memang tidak sanggup langsung 90 menit direkam gitu ya, silakan disesuaikan atau tadi katanya mungkin kepala sekolahnya masih belum bisa memberikan JP penuh, nah itu silakan diatur. Yang penting kami tahunya di dalam kelas di dalam video itu 34 item tadi terpenuhi Bapak Ibu gitu ya. Dan sesuai dengan proyek modul 2. Oke, baik terima kasih Pak Ed atas masukannya. Selanjutnya Bu Adek ini ya. Silakan Bu Adek. Baiklah, sebelumnya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya sedikit nih Pak tentang OJT ya Pak.
Mm-mm. Kan ini ada sesinya ada sampai 3, Pak. Nah, di masing-masing sesi ketiga itu kan ada perencanaan pertemuan pembelajaran di kelompok belajar. Mm-mm. Nah, ini kan dilaksanakan di satuan pendidikan. Berarti kan satuan pendidikan kita masing-masing. Oh, Apakah Kombel ini kelompok belajarnya itu kelompok belajar yang ada di sekolah atau kelompok belajar yang waktu pada saat pelatihan kemarin, Pak? Begitu ya, saja pertanyaan dari saya, Pak. Terima ya. kasih. Baik, jadi gini Bapak, Bu Adek, saat ini Ibu belum diminta untuk melakukan diseminasi ya di sekolah. Jadi Ibu masih magang ini, bahasanya ada tanda kutip magang ya. Jadi Mm-mm. magang itu artinya Ibu mengerjakan dulu apa yang ditugaskan kepada Ibu. Nah, yang dimaksud dengan persiapan pertemuan kelompok belajar itu jadi gini, Ibu kan upload video nih, udah selesai nih dipantau oleh dikasih batas waktu sama pengajar kan sampai tanggal ini ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu nanti pengajar akan melihat nih sudah berapa orang yang mengupload, sudah berapa banyak komen yang sudah diberikan. Apakah semua peserta sudah memberikan komentar, saran terhadap video-video tersebut? Kalau sudah, oke, kita tentukan ya kapan kita ketemu. Nah, itu yang dimaksud dengan perencanaan pertemuan dengan kelompok belajar. Jadi kelompok belajarnya adalah kelompok pada saat pelatihan, ya Bu ya, belum di Oh, Oke. oke, baik. Baik, Nah, Pak. Makasih ya, Pak. sama-sama Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Ya, kita masih ada 15 menit lagi nih Bapak Ibu ya, sampai jam 5. Atau saya bacakan yang di ini, Pak Ben, yang di kolom chat ini. Boleh, boleh kalau ada. Oke. Eh, yang pertama itu dari ini, bentar Pak ya. Mm-mm. Ini ada yang bertanya, dari Bu Dian, izin bertanya Pak, sebelum on 1 itu kan ada tugas 21, apa ada format atau template-nya Pak, atau bebas saja? Ya, format 21 itu tadi Bu, video yang Bapak Video. upload ke YouTube. Formatnya kan sudah diberikan di modul 5 ya, untuk membuat perencanaan pembelajaran. Nah, itu. Jadi yang diupload ke 2.1 itu adalah yaitu videonya yang diunggah gitu. Ini ya. Oke. Iya. Nah, Oke, Bu Dian. Selanjutnya Pak, dari Bu Nur Asia. Untuk ya. siswa yang diberikan materi coding ini, apakah harus siswa kelas 7 atau boleh pilih 8, 9? Silakan, karena di SMP fase D. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan NASMIK ya, dengan naskah akademik. Itu kan kemarin juga sudah dijelaskan tuh dengan pengajarnya mana yang menyusun materinya itu adalah Bapak Ibu yang akan mengajar nanti. Jadi sesuai dengan prinsip di kurikulum Merdeka Bapak Ibu, kita di di LPD hanya diberikan CPL untuk setiap fase. Nah, persebaran CPL itu tentu menyesuaikan lagi dengan keadaan sekolah Bapak Ibu, termasuk juga sebaran materinya. Nah, jadi kan nanti yang menyusun ATP Bapak Ibu, jadi untuk implementasi silakan mau di kelas 7, 8, 9 itu silakan. Gitu. Ya. Eh, ini Pak, untuk video real test, ini apa real teachingnya ini apakah modul ajarnya dari yang kita upload di LK tugas di modul 5 atau bisa buat baru? Untuk video real teaching, apakah modul ajarnya dari yang kita upload di LK Tugas 5 atau bisa buat baru? Nah, kalau rasanya yang di modul 5 belum sempurna, silakan disempurnakan. Gitu. Jadi, kalau rasanya yang di modul 5 sudah sempurna, silakan upload itu di tugas 21 gitu ya. Nah, jadi tugas 21 yang diupload perencanaannya Bapak Ibu ya. Tugas 22 baru mengupload videonya. Gitu. Oke, Oke? ya, baik. Baik. Eh, terkait kegiatan dengan ini, terkait kegiatan on ini, Bapak Ibu itu harus diskusi juga dulu sama pengajar ya Pak Beni ya, Iya, sama betul. pengajarnya Iya. dan teman-teman peserta yang lain. Izin bertanya Pak, berarti on 1, 2, 3 pertemuan ini memang harus dilaksanakan di lokasi yang disepakati secara luring ya Pak? Apakah Betul. tidak bisa juga? Gimana Pak Tidak Beni? tidak disarankan daring, Pak. Tidak disarankan daring ya? Oke, Tidak. siap. Ya. Karena Bapak Ibu sudah mengisi fakta integritas dan di situ sampaikan bahwa IN 1 sampai IN 2 itu semuanya luring. Dan kita memang nanti dimonitoring pelaksananya harus luring. Gitu.
Oke, Bapak Ibu, masih ada yang ingin Pak, bertanya? bertanya Pak. Oke. Pak, tadi kata Bapak tadi in 1 in 2 itu tuh luring Pak ya? On juga, Iya, Bu. yang in 2. Iya, on juga in 1, in 2 sama on luring. Nah, untuk jarak dari ketiganya itu tuh berapa lama ya Pak? Kan kita harus Kemungkinan menyelesaikan di kemungkinan itu bulan OJT dulu gitu. ya in 2 itu di Oktober, Bu. Oktober Pak ya, karena bentrok sama kegiatan di November ada TKA ya Pak. Jadi takut juga kegiatannya berdampak Ya. ke sana juga gitu karena juga Mudah-mudahan berpartisipasi. mudah-mudahan tidak bentrok. Nanti kita diskusikan lagi. Tadi ada Pak Burza ya. Makasih, Ya, Pak. oke ya, Bu Eksa ya. Iya Pak. Ya Pak, Silakan Pak izin Burza. bertanya Pak. Ya. Ya Pak, izin bertanya. Saya Buzar Alkipari dari Lokus SDN 09 Simpang Blutu Kandis. Alhamdulillah udah mulai tercerahkan Pak. Padahal udah 2 minggu selesai in satunya. Iya. Kemarin kan kami sempat juga di grup mengadakan pertemuan tetapi sesama peserta karena kebingungan. Namun setelah Bapak sampaikan tadi, ini udah mulai tercerahkan. Yang pertama tentunya yang kegiatan OJT yang luring itu Pak. Jadi setelah ini apakah kami harus menghubungi pengajar lagi atau pengajar nanti udah akan berdiskusi dengan kami atau gimana Pak proses selanjutnya? Karena Ya. kan kami biar nggak saling menunggu lah gitu nanti Pak. Ya, baik. Mungkin itu aja Pak. Oke, Terima simpelnya kasih. Pak, langsung dijolo aja pengajarnya di kelas Pak. Oke. Terima Nah, kasih Pak. karena pengajar Pak Roberto dan Bu ini ya Bu Fitriani ada di sini kok. Jadi beliau sudah tahu tuh apa yang harus dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Siap, Bapak. Langsung dijolok saja, Pak ya. Nah, kapan Pak kita diskusikan untuk tempat OJT-nya? Gitu. Oke. Nggak perlu luring diskusinya, Pak ya. Nanti ke sana pula lagi Pak Roberto kan. Ribet kita Baik jadi. Pak, baik Pak. Ya, langsung di WA saja ya, di grup WA. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, ini ada Baik. dari mana nih? Ibu Artini. Ya. Apakah perencanaan modul berpikir komputasional itu pada mata pelajaran sendiri atau terintegrasi dengan mapel lain untuk SD? Oke, baik Bapak Ibu, disarankan itu memang materinya komputasional. Maksudnya di materi coding KA, ya, di coding KA. Nah, tapi eh, ya disarankan di coding KA dulu, jangan diintegrasikan. Kalau diintegrasikan nanti kita itu untuk Bapak Ibu menyampaikan diseminasi di sekolah. Jadi misalnya nanti guru bahasa Inggris boleh mengintegrasikan coding juga, guru IPA boleh mengintegrasikan coding juga. Nah, kalau yang sekarang memang diminta adalah untuk kita di fase C untuk coding KA. Oke. Lalu ini ada Ibu Trivena dari SD Binsus. Izin bertanya Pak, mapel KKA itu dikatakan pelaksanaannya bertahap. Itu masuk bagaimana ya Pak? Misalnya fase C untuk real pelaksanaan mapel KA di kelas 5 atau 5 dan 6 Pak. Ya, boleh dilihat saja kemungkinannya Bapak Ibu. Karena ini modul 2 berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional ini nanti dilihat cocoknya diterapkan di kelas 5 atau kelas 6. Karena kita tidak membebankan harus di kelas 5 atau kelas 6 itu silakan Bapak Ibu yang menganalisis gitu ya. Karena ini awal saya rasa mungkin bisa di level kelas 5. Yang penting dia di fase C. Begitu. Terus untuk Bu Gusvia. 2 JP diupload apakah boleh kurang? Nah, tadi udah dijawab ya, boleh diedit. Nah, itu udah dijawab juga sama Pak ini. Untuk jadwal diseminasi setelah IN 2 ya Bapak Ibu ya, nanti silakan diatur. Atau kalau memang sekolahnya udah minta sekarang, nanti diatur aja setelah OJT gitu ya. Sebelum IN 2, nah itu sudah bisa diseminasikan. Jadi jangan diganggu dulu nih Bapak Ibu gurunya melakukan OJT. Karena OJT-nya cukup berat ya, cukup cukup menantang begitu ya, memakan waktu. Mendiseminasikan yang di awal hasil IN 1 ya silakan, tapi jangan terlalu lama begitu ya. Karena kan Bapak Ibu juga belum selesai pelatihannya gitu ya. Oke, baik udah dijawab. Nah, oke, jadi coding ini mapel tersendiri Pak. Iya benar, coding itu mapel tersendiri gitu ya. Nanti pelaksanaannya bisa di intra, ko, dan ekstrakurikuler. Jadi kalau intra jadi mata pelajaran wajib,
Kalau ko jadi muatan lokal. Nah, muatan lokal ini apakah nanti diatur oleh Perbub atau Perwako, ya? Dan itu silakan diinikan. Pak Ben, izin saya celah sebentar Pak Ben, boleh Pak Ben? Ya, boleh, Bapak Pak. Ibu, izin kebetulan sudah turun di bulan Juli ini turun semua uh, kayak permen ya, permen Permen. 12, Ya. 13, 11, 46, 46 itu Dirjen tentang apa namanya? CP. Jadi CP sudah ada. CP coding sudah ada. Sehingga sekarang di Permen 13 coding sudah menjadi mapel pilihan. Jadi pemerintah sudah menerapkan di Nasmik memang masih diberikan pilihan, tapi kemarin sudah turun Permen 13 itu dan sudah ditetapkan menjadi mata pelajaran pilihan di SD dan SMP. Boleh digunakan di tahun ini langsung atau mau di tahun depan. Tapi kayak tahun depan deh kita semua sama-sama aja ya, biar masih belajar ya Pak Ben ya. Ya, Jadi nanti betul. kalau apa nasmiknya itu sudah diwujudkan dalam bentuk permen Bapak Ibu. Juga untuk yang menyusun nanti itu sudah ada CP-nya sudah ada itu nomor 46 sudah ada CP-nya di sana. Insya Allah sudah mudah. Bapak Ibu sudah ini kemarin di awal-awal ketika pertama kita turun Pak Ben ya Ya, belum turun tuh masih belum nasmik turun. semua. Ya. Nah Betul. belakang ini tanggal 16 ini kemarin sudah turun Ya. Juli sudah diteken, sudah disebarkan. Mungkin ada yang belum sampai, memang benar. Karena kan Ya. mungkin ada yang belum dapat nih kopian-kopian dari permen atau apa itu belum dapat. Tapi boleh dicari. Ini Ya. nomor 12, nomor 13. Itu sudah tentang standar isi sama tentang apa namanya, jadi mata pelajaran pilihan itu sudah ada di situ gitu, Ibu, Bapak semua. Mungkin itu tambahnya Pak Ben, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Eet. Nah, ini sangat luar biasa ini ya, apa namanya informasinya. Ya, itu benar yang disampaikan Pak Eet, sudah terbit semua semua peraturannya Bapak Ibu terkait ini ya. Nah, masalah diakui tak gurunya itu informatika, IPA, mengajar coding. Nah, kita masih menunggu ini gimana ya kebijakannya. Apakah nanti sertifikat pelatihan ini bisa menjadi dasarnya Bapak Ibu? Kalau yang kami pahami pada saat TOT seperti itu, begitu ya. Jadi yang akan mengajar coding ini nanti adalah yang akan yang mendapatkan sertifikat. Oke. Nah, jadi yang diupload sekali lagi saya sampaikan yang diupload di LK21 itu adalah modulnya ya, videonya di 22 Bapak Ibu ya. Nah, tadi mungkin saya ada keliru. Jadi yang diupload di modul itu adalah di 21 itu adalah modul dan RPP-nya betul pakai deep learning. Oke. Pendekatan deep learning. Jadi jangan sampai nanti tidak ada muncul kegiatan memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Oke, Bapak Ibu. Baik, itu saja mungkin kayaknya ya untuk pembahasan kita. Dan saya rasa apa namanya ya tanggal terakhir pelaksanaan OJT karena kita tahu turunnya tidak berbarengan nih, ada yang Juli, ada yang Agustus. Nanti kami akan rapat dengan tim pengajar ya dalam waktu dekat. Nah, nanti kita akan putuskan kapan tanggal terakhir pelaksanaan OJT-nya ya Bapak Ibu. Yang penting sekarang jangan dipikirkan itu dulu, langsung dikerjakan OJT satunya dulu. Nah, gitu ya. OJT 2 dan 3 nanti menyusul. Oke? Baik. Oke Pak Willy, saya rasa mungkin itu. Ada tambahan dari pengajar yang lain? Baik, Silakan. mungkin ada tambahan dari Pak Ed dan pengajar lainnya. Baik, Bapak Ibu. Cuman saya izin kalau boleh biar saya share aja permennya langsung, saya udah kumpulkan Boleh, permen Pak. itu saya share di sini Boleh, aja boleh, izin. boleh, Pak. Siap, Boleh. terima kasih. Silakan. Untuk kegiatan OJT ini, Bapak Ibu, alangkah baiknya nantinya semua peserta itu berkomunikasi terlebih dahulu dengan trainernya dan peserta-peserta lainnya terkait lokusnya di mana dan kegiatan akan dikerjakan nantinya. Ya. Oke. Sudah, Pak Ben? Sudah kayaknya, saya rasa cukup ini ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya pada Zoom meeting ini. Mohon maaf Izin Pak Willy, kayaknya ada satu tuh Bu Putri Vena, silakan. Satu lagi terakhir ini ya. Siap. Mohon maaf ya. Boleh. Silakan Bu Putri. Oh, baik Pak, terima kasih sebelumnya. Ini mengenai permen yang sudah turun gitu ya kan Pak. Ya. Di sekolah kami itu untuk mapel KKA-nya sudah dilaksanakan Pak. Cuman di 2 minggu terakhir ini kami melaksanakannya di kelas
fase C, kelas 5 dan kelas 6. Namun di hari Sabtu kemarin kami rapat lagi dengan kepala sekolah. Jadi memutuskan karena ada pembahasan pelaksanaan secara bertahap, jadi kami memutuskannya hanya di kelas 5 saja. 5, ya. Iya begitu Pak. Nah sebenarnya kami mau minta kepastiannya nih Pak, berhubung seperti kemarin di kelompok kami bertanyakan apakah di sekolahnya sudah melaksanakan mapel KKA ini, mereka bertanya belum. Nanti hanya kami saja yang melaksanakan, sementara tadi Pak apa tadi ya, ada tadi yang mengatakan narasumber alangkah baiknya boleh di tahun ini, boleh tahun depan. Mungkin kita ambil tahun depan aja. Nah, saya mau menanyakan Pak fixnya bagaimana gitu. Baik Ibu. Langsung saya jawab ya, mungkin ini terakhir ya Bapak Ibu. Jadi yang kita bahas hari ini adalah OJT Ibu. Jadi OJT ini sifatnya masih latihan. Kalau untuk penerapannya, misalnya di SD Binsu sudah diterapkan, tetapi ada kebijakan dari sekolah, ini di kelas 5 saja, tentu itu mengarah kepada kebijakan sekolah Ibu. Kami tidak bisa mengintervensi itu, tapi kami hanya menyarankan bahwa untuk sekolah yang sudah mengikuti coding KA ini silakan dilakukan secara bertahap. Nah, kalau dalam kesempatan ini masih kelas 5, silakan dilakukan di kelas 5 saja terlebih dahulu. Tetapi kalau yang untuk OJT ini kan sifatnya latihan di luar dari penerapan itu, gitu loh Bu. Ya, jadi di luar dari penerapan coding dan KA-nya, begitu. Itu mungkin ya Bu Tri. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Itu saja mungkin kayaknya Pak Willy, silakan. Bapak Ibu sudah cukup ya, sudah. Nanti insya Allah ini akan kita upload ya Pak Beni ya, rekamannya ya. Boleh. Ya. Boleh share juga melalui grup komunitas kita. Ya. Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan webinar kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat yang baru akan IN1 Bapak Ibu ya, semoga dilancarkan. Yang sudah IN1 IN1 untuk INHIL, jenjang SMA INHIL. Tadi narasumber kita Bapak tadi Sahriyatna itu adalah trainer 1 kita. Ya, insya Allah bisa saya berangkat Pak. Insya Allah saya berangkat besok. Ya, siap. Bu Etsa itu Pak itu trainer 1 kita, lalu ada juga trainer 2 kita Pak Bapak Ibu di SMK 1 ya Pak. Nanti saya banyak tanya tuh Pak. Siap, boleh. Insya Allah. Siap, banyak dapat ilmu nanti nih dari Pak nih. Ya, karena saya basicnya bukan guru informatika. Aman Bu. Dan itu sudah ada di share Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu logout itu ada di share, nanti akan saya share ulang nantinya permennya itu di kolom chat bisa di-download. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak.